Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone and welcome back to our class English 1. Today we are going to continue our lesson and the topic of our meeting today is about introduction to abstract, and we also want to discuss another unit called Islam and Teknologi, ya. Oke, kita akan fokus dulu di abstrak, ya. Abstrak ini merupakan bagian dari sebuah publikasi, ya, penelitian. Ketika Anda membuat sebuah artikel atau mungkin Anda membuat sebuah tesis atau skripsi, ya, itu nanti ada di bagian awal yang disebut dengan abstrak. Sesungguhnya ini adalah materi yang berkaitan dengan penelitian, ya, tetapi saya pikir ini penting juga untuk kita pahami sejak awal untuk membekali Anda, ya, ketika menulis abstrak. Kita awali dulu dari apa itu abstrak, ya. Abstrak ini semacam ringkasan, ya, ringkasan dari sebuah paper atau tesis. Biasanya berkisar sekitar 150 sampai 250 kata. Abstrak ini biasanya diletakkan di awal, ya, di bagian awal sebuah artikel atau tesis, atau bisa saja kalau disertasi, ya, untuk yang S3 itu biasanya kan menulis disertasi program produk akhirnya. Nah, di situ juga ada abstrak. Tujuannya apa? Yaitu agar memudahkan si pembaca mengetahui dari awal, ya, tentang apa itu penelitiannya, topiknya tentang apa, kemudian metodologi yang digunakan itu apa, tujuan dari penelitian itu apa, ya. Di situ menjadi titik poinnya, ya, poin utama mengapa kita menulis abstrak. Ini, ya, contohnya, ya, ada introduction, kemudian ada material and method, kemudian ada results, kemudian ada discussion. Meskipun saya kira jenis teks abstrak ini bermacam-macam, ya, bervariasi, tidak terpaku pada format ini saja. Ketika Anda membaca misalkan jurnal artikel, ya, itu tentu akan ada variasi ketika menulis abstraknya. Macam-macam caranya. Cuman kita melihat ini dulu, ya, contoh dari abstrak yang ada, ya, sudah ada. Ini ada contoh abstrak dari apa ini judulnya ini. Many plants in Australia have their seeds buried in order for the species to survive fires. Di Australia, ya, banyak sekali tanaman di Australia yang biji-bijinya itu buried. Buried itu apa? Dikubur, ya. Terkubur supaya spesies itu survive dari fires. Fires ini kebakaran, ya. Jadi seringkali ada kebakaran di Australia, ya, di hutan-hutan Australia. Apalagi ketika musim panas, di situ mesti sering terjadi kebakaran. Tetapi ada semacam adaptasi, ya. Adaptasi apa? Adaptasi sebuah pohon atau tanaman yang dia menguburkan bijinya, sehingga dalam jangka waktu yang lama di dalam tanah itu nanti bisa terselamatkan, ya, ketika nanti ada turun hujan atau mungkin musimnya sudah berganti, nanti bisa tumbuh lagi. Seeds of Acacia terminalis and Dilwinia floribunda were examined in this experiment. Ya, di sini metodenya eksperimentasi, ya. Jadi di sini ada kata hipotesis, material, and method. It was hypothesis that the seeds need heat for the germination to start. Ya, ini hipotesisnya. Seeds of the two species were treated in hot and cold water and left to start germinating. Acacia terminalis show a significant response in germination after the hot water treatment, while
while Dilwani Floribunda did not. Nah, ini ada semacam percobaan menguji antara dua tanaman ini apakah ketika ditaruh di panas ya, suhu panas, responnya bagaimana gitu ya. Ini ada risetnya. Riset menunjukkan bahwa akasia ini menunjukkan signifikan respon. Tetapi yang Dilwani ini justru sebaliknya. Nah, kemudian ada discussion. The results for Dilwani product were unexpected might be explained by factors such as water temperature, the length of time the seed remain in the heated water. Nah, ini ada diskusi ya. Discussion atau pembahasan dari hasil penelitian itu bagaimana. Ini tipe penelitian eksperimental ya. Uji coba antara dua biji yang coba dipanaskan dengan air ya, dengan air hangat. Nah, itu contoh dari abstrak. Tetapi lagi-lagi kita harus tahu bahwa abstrak ini bervariasi ya model-modelnya. Ini hanya salah satu contoh saja. Oke, kemudian ada contoh yang lain. Di sini ada exercise ya, match the paragraph into the correct part of abstract. Disuruh memasangkan ya antara paragraf dengan bagian yang tepat dari abstrak yang ada. Anda sudah memiliki e-book ini ya, tentu Anda bisa mencoba melatih ya Anda diri sendiri untuk mencocokkan. Kira-kira ini bagian apa ya, ini bagian apa, ini bagian apa. Anda bisa memasangkan dengan pilihannya A, B, C, D ini. A, B, C ya. Dipasangkan bagian mana, introduction-nya mana, material metodenya mana, research discussion-nya mana gitu ya. Saya kira ini mudah sekali, nanti Anda bisa mencoba lebih lanjut di e-book yang sudah ada. Nah, kemudian Anda juga diminta untuk arrange ya, arrange this paragraph into correct order of abstract. Disuruh untuk mengarrange, memasangkan. Nah, kira-kira ini mana ya yang paling utama dari 3 paragraf ini yang bisa kita urutkan ya tentu ini ya. Speech delay is considered prevalent in young children and becomes significant attention among early childhood teachers since it might affect the communication and social skill of children. Ini semacam introduction ya, sebuah pendahuluan. To deal with the problem, a pedagogical approach is carried out to facilitate teachers in helping young children with such hindrance. Oke, kemudian this study aims to investigate, kemudian to finding. Nah, ini yang warna hijau ini menjadi introduction-nya, kemudian yang warna orange ini sebagai metode ya, metode penelitiannya, kemudian ini discussion, result and discussion-nya. Finding reveal, nah finding revealed ini kata-kata yang khusus ya dipakai untuk menunjukkan bahwa penelitian ini menyatakan apa, gitu kan? Ada semacam kata-kata khusus yang dipakai untuk menunjukkan atau menunjukkan hasil dari penelitian, biasanya menggunakan kata reveal, shows, bisa ya, dan macam-macamnya. Gitu. Ini penjelasan materi terkait dengan abstrak yang meskipun ini saya kira sangat awal ya bagi Anda karena baru semester pertama, tetapi tidak ada salahnya ya untuk mengetahui lebih awal tentang apa itu abstrak. Oke, next we want to continue to unit 13 ya, ke unit ke-13. Ini berkaitan dengan Islam and Technology. Di sini ada video ya, Anda bisa menuju ke video ini, ada di YouTube ya. Kemudian apa yang harus Anda lakukan? Anda disuruh melihat video Golden Age of Islam atau zaman masa keemasan Islam ya, masa keemasan Islam abad ke-8 sampai ke-13. Di situ adalah masa-masa di mana Islam berjaya, gitu kan? Kemudian setelah Anda melihat video ini, coba Anda menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di e-book ini.
Oke, ini kira-kira apa yang menjadi jawabannya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di situ ada 5 pertanyaan. According to the speaker, when did the golden age happen? Kapan ya? Kapan golden age itu terjadi? Kemudian when was the golden age of Islam? Kapan golden age of Islam? Ya, kemudian what was one of the unique feature of the Islamic golden age? Apa yang menjadi ciri ya, ciri keunikan dari golden age of Islam? Nah, ini bisa Anda temukan ketika Anda sudah melihat video YouTube ini. Kemudian what did the House of Wisdom do? Kemudian when did the Mongol destroy Baghdad? Kapan ya? Kapan Mongol merusak Baghdad? Ini ada pilihannya. Anda bisa melihat kembali video itu. Oke ya teman-teman. Kemudian silakan Anda bisa membaca ya, reading untuk yang speaking ini. Nanti akan coba saya posting ya di e-learning untuk Anda diskusikan, mencoba menjawabnya. Nah, ini ada impact of information technology on Islamic behavior. Pengaruh teknologi informasi terhadap perilaku Islam. Ya. In the past, the spread of religious knowledge throughout the Muslim world was limited by a lack of communication tools. Nah, dulu penyebaran Islam, pengetahuan Islam itu sangat terbatas ya karena kekurangan communication tools. Islamic literature was communicated through the medium of books. The translation of Quran, tajwid, hadis, tafsir, and fiqh among other was available only in written text. Ya, jadi media satu-satunya media yang digunakan untuk menyebarkan pengetahuan Islam ya hanya satu, yaitu melalui buku ya, berupa Al-Quran, terjemahan Al-Quran, tajwid, hadis, dan seterusnya. However, ICT has created environment whereby Islamic resources can be converted into digital form so that they are easily distributed globally. Nah, tapi sekarang ini di era-era ICT ada YouTube, ada sosial media yang lain ya, Facebook, Twitter, itu semua sangat memudahkan untuk menyebarkan pemahaman-pemahaman tentang Islam ya. In numerous developed countries, Islamic research remain highly limited. Many in the developed world are illiterate or do not have the opportunity to read books. Despite the end goal being to educate such person, it is surprising that Islamic literature in audio form remains limited. Ya, jadi di berbagai macam developed countries, negara-negara berkembang begitu ya, Islamic resources sangat terbatas, masih sangat terbatas. Bahkan di beberapa negara berkembang ini masih illiterate ya, sehingga tidak punya kesempatan untuk membaca buku. Nah, kemudian baru muncul audio, tetapi audio pun saat itu masih juga terbatas ya. Tetapi sekarang sudah ada TV, ya kan? Islamic programs, Quran recitation, its translation, learning Arabic become increasingly broadcasted on TV. Sekarang kan sudah sangat banyak sekali informasi-informasi ini. Kemudian pada tahun 1990, WordPress komersialis, website ya sudah mulai dikomersialisasikan, sehingga banyak juga website-website yang menyebarkan pemahaman-pemahaman Islam. Ada e-book ya, e-book tentang Islam dan macam-macamnya. Nah, ini sampai akhir ya, nanti Anda bisa membacanya lebih lanjut berkaitan dengan ini. Kemudian diminta untuk menjawab pertanyaannya. According to passage, the following are translation available on written text except. Nah, tadi kan ada ya. Kemudian berkaitan dengan grammar, ini comparative adjective sama superlative adjective. Ini saya kira saya perlu menjelaskan lebih ya, tetapi saya juga sudah membuat
rekaman video untuk ini, jadi nanti saya akan berikan penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan framework fokus ini ya teman-teman. Anda juga bisa nanti latihan ya, melihat latihannya. Oke. Di pertemuan yang akan datang, saya akan mencoba membahas latihan-latihan itu. Kemudian juga akan saya lanjutkan membahas tentang walk-in interview, ya job interview untuk pertemuan terakhir. Jadi ini nanti soal-soal ini akan saya bahas juga. Oke teman-teman, saya kira itu dulu ya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.